Halo, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini kita coba akan bermain live view dan Arduino lagi. Kali ini mungkin lebih ke arah bagaimana mengcustom ya, mengcustom beberapa ya setidaknya beberapa parameter ya. Jadi beberapa parameter itu mungkin bisa kita artikan kita mengirim sebuah data, lalu nanti datanya itu ada perubahan nilai. Dari perubahan nilai itu nanti kita sambungkan ke dalam bentuk alarm di interface live view. Mungkin seperti itu ya. Jadi data yang saya akan bikin nanti seolah-olah saya generate dari suatu bilangan increment begitu ya. Sebenarnya kita bisa pakai beberapa sensor, cuman kan representasinya agak susah gitu. Jadi kita akan mencoba dari yang paling simple. Kebetulan saya pakai Arduino Arduino ESP32 ya. Kita coba bikin create new. Nah, kita create new. Kita agak gedein dikit gini biar enak ngodingnya. Mungkin biar nampak di sana saya gedein gini. Terus selanjutnya kita akan mencoba untuk menyimpan dulu ini. Kita Ctrl S di kuliah SCADA ya. Ini di hands on-nya kita kasih nama Arduino Live View Alarm gitu aja ya, kayaknya menarik. Nah, kita coba di sini akan membangkitkan sebuah sinyal yang seolah-olah sinyal itu adalah sinyal untuk nilai sebuah sensor ya. Jadi kita pengen baca seolah-olah sensornya nanti merangkak nilainya dari kita misalkan suhu, sensor suhu ya, dari suhu ruang misalkan 27 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, tiba-tiba dia overheating roomnya, nanti ada warning di level tertentu dan nanti coba kita cek di sana ya. Seperti apa kira-kira ininya. Selanjutnya di sini kita yang harus kita preparation adalah serialnya dulu. Seperti biasa, kita pakai baud rate yang agak tinggi. Ini kebetulan saya pakai SP32, tapi SP32 tidak selamanya hanya itu ya. Kan teman-teman bisa kasih yang lain juga. Terus selanjutnya kita akan membangkitkan suatu bilangan increment ya. Yang pertama kita pakai data float aja. Kita pakai data float yang kita kasih misalkan namanya temperatur gini. Lalu kita coba kita increment ya. Kita pakai for. Misalkan temperaturnya awalnya sama dengan 0. Terus kita coba pilih batas berapa ya. Kita coba kita coba sebentar, saya kira-kira berapa yang pas ya. Jadi misalkan mungkin setengah ya. Kita setengah sampai suhunya mungkin
100 derajat Celcius ya, biar cepat. Terus ini incrementnya setengah aja begini mungkin ya. Nah, jadi kita coba cek begini. Terus kita coba cek ya apa yang terjadi di sini. Misalkan kita delay ya. Kita delay 250 mungkin ya. Coba kita upload dulu programnya. Kita ngopi dulu ya sebentar ya. Oke, udah masuk ya. Rasanya kita cek. Ini nilainya masuk. Incrementnya udah oke ya. Udah jalan. Ini udah jalan ya nilainya. Udah bagus nilainya. Kita bikin path di sini ya. Kita bikin path. Ini tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Nah ini tem 1 ya. Nah, udah gini temperaturnya misalkan 4 ya, 4 biji ya. Kita coba cek gini. Kita cek coba kita cek seperti ini dulu. Ini coba kita cek sekali lagi. Kita coba cek sekali lagi apa yang pas di sini untuk program ini. Coba ini saya ini dulu ya. Kayaknya udah muncul ini. Coba kita cek. Kita nggak tahu ya ini datanya dari mana. Coba kita kasih gini dulu ya. Serial.print temperatur 1. Terus kita kasih serial.temperatur.
Ini kan. Nah, ini di sini gini. Sorry ya. Coba kita cek ini gimana. Apakah dia muncul? Kita cek gimana responnya. Oke, kita coba. Jadi dia akan menyelesaikan nomor 1 dulu sampai beres, baru akan menyelesaikan untuk nomor 2. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau model random pakai for tuh seperti itu. Konsep yang agak susah ya. Kecuali kita nggak pakai for, kita pakainya langsung increment di luar for. Jadi for itu sebenarnya untuk mengunci supaya itu tuh dia jalan auto gitu. Nah itu kan baru kan. Nah itu sambil kita review ya. Nah jadi model ginian tuh kita coba hold dulu. Kita jangan pakai model ini. Oke, kita mau pakai model yang gini, yang lebih simple. 0,5. Nah, ini. Terus temperatur 2-nya kita minta tambahan sama dengan 0,3 gitu. Nah, lalu kita coba print ini. Kita coba print. Ini kita hapus saja. Kita coba pakai yang ini. Kita butuh satu ini buat pemisah. Sama di sini. Lalu kita delay. Nah, jadi ini nggak usah print ya, print biasa aja. Karena kita pengen satu baris langsung ngebrush gitu sesuai format. Nah, di sana. Nah, nanti kita kasih keterangan nih. Jadi di sini awalnya ini untuk reset ya. Nah, ini tinggal kita ubah aja. Udah, habis itu coba kita upload ya. Jadi kita pakai mode ini supaya numbers dari yang kita bangkitkan itu bisa muncul ya secara bersamaan. Kita cek. Ini dia muncul otomatis ya. Jadi memang dia akan bangkit sesuai dengan increment-nya. Ini kalau kita cek ya, yang paling atas sendiri. Ya udah jalan sebelum monitornya ini. Coba ya kita cek. Ini dia akan jalan terus ya. Gitu.
Nah, nanti kita kasih terangan di sini. Jadi kalau jika tem 1 sama dengan 100 atau lebih dari 100, nah kita gini kan, kita coba bikin algoritmanya. Tem 1 kita balikin jadi 0 lagi. Tem 2 sama dengan 0 lagi. Nah, karena kalau enggak dia akan melambung terus gitu. Kita coba algoritmanya ini. Kita coba cek increment-nya. Harusnya dia akan mereset. Nah, sambil menunggu dia mereset, kita coba buang yang ini supaya datanya bisa menjadi satu kesatuan yang bagus. Udah seperti ini. Nah, dia akan reset jadi 0 lagi ya. Tapi resetnya bareng-bareng gitu. Kalau pengen nggak bareng-bareng, nah maka kita harus bikin masing-masing. Jadi maksud saya gini. Nah, coba kita running contoh ini dulu ya, supaya bisa masuk review cepet. Kita upload. Udah jalan sih harusnya. Sambil itu kita coba manggil lab view-nya. Kita oke, kita continue aja. Jadi saya running sesuatu error sebelumnya. Ini kita close dulu. Nah, reviewnya udah jalan. Tinggal nunggu sketnya ini dulu. Coba kita cabut PSP-nya, kita pasang ulang.
Coba kita upload ulang. Kita agak cepat ya, soalnya sudah mau udah masuk ya ini. Udah masuk, udah oke. Nah, kita coba bikin lab view-nya. Create project di sini. Pakai yang blank VI. Terus Command T atau Ctrl T biar sama kiri kanan, lalu kita save. Kita taruh si programnya ini di hands on tadi ya. Alarm ini. Kasih nama sama. Udah, kita cepet ya ini ya. Coba kita bikin agak cepet. Ini while loop dulu. Kita bikin gini while loop. Terus kita serial. Kita pilih serial yang ini, configure port ini. Terus kita butuh visa read ini. Kita butuh visa close yang di sini. Biar koneksinya tertutup. Kita butuh visa properties. Terus kita bikin sekarang kayak biasa, kita konekkan atas dengan atas, error out dengan error out, reference out dengan reference visa resource name-nya ini dengan sini sama, ini dengan sini, ini dengan bawahnya. Gitu, udah clear. Sorry. Nih. Oke kan? Kita coba cek, kita create untuk saluran ininya, outcome-nya. Kita create untuk menentukan baud rate-nya. Oke, di sini dia bikinnya. Ini nggak rapi dulu, nggak apa-apa ya. Ini kita ambil 115 200 ini agak kita cepat ya, sudah semakin siang. Kita make current default ini. Terus kita cek di sini, kita pakai indikator, kita cek serial settingnya pakai baud rate, kita hubungkan dengan sini. Terus habis itu kita butuh yang namanya scan from string. Kita cek di sini scan from stringnya. Ini datanya nanti bakal nongol di sini. Oke, kita giniin aja. Kita kasih ukuran sama semua mungkin, rata kiri. Terus ininya sama-sama tengah ini. Oke, good. Habis itu coba ini udah nyambung ya di sini. Kita tinggal kasih, kita create konstan untuk ngambil data %f titik koma %f titik koma. Selanjutnya datanya akan dari 2 gini. Kita gedein lagi. Kita cek di sini, kita cek di sini. Oke. Setelah itu kita coba lihat apa aja datanya yang ada di sini. Kita create indikator output 2, ini output 1.
Udah gini. Kita coba cek lagi di sini, kita coba samain ukurannya ini, terus kita ratain gini. Kita cek apakah sudah masuk datanya. Sudah masuk ternyata ya, incrementnya jalan. Kita stop. Nah, kita coba taruh ini ke tangki. Misalkan di sini ya. Ini tadi bukan tangki ya, ini mungkin sebenarnya suhu ya awalnya. Atau kita suhu aja nggak apa sih? Tangki, suhu ya, kita pakai termometer. Nah, ini termometer 1. Kita cek aja. Sama ini. Termo 1. Ini termo 2. Udah kan? Kita hubungkan sekarang termo 1 di sini. Termo 1 dengan termo 1. Termo 2 dengan termo 2. Lalu kita rapikan, Ctrl U. Kita kecilkan tampilannya. Udah, kita coba cek. Dia akan naik. Nanti lama-lama akan turun. Itu ya. Nah, lalu kita bikin sebuah alarm di sini. Pakai boolean ini. Misalkan round LED di sini. Nah, jadi warnanya itu kalau apa namanya, ya kan konsepnya nyala 1 dan 0 ya. Nah, kita kasih warna. Jadi kalau kurang dari 50 derajat misalkan hijau, ini on-nya adalah ini merah ya. Merah itu kalau bahaya banget. Kalau nggak ada ya hijau gitu. Ini namanya adalah alarm temperatur 1. Nah, kita clone alarm ini menjadi seperti ini. Jadi ini ceritanya kita mau bikin apa namanya, smart alarm ya. Pakai alarm 2. Terus kita akan ngetes ini tuh pakai ini nanti kita bisa pakai ini ya, grab, pakai waveform chart ini. Nah, ini dikecilin dikit ya biar keren. Sebenarnya agak keren diginiin. Atas adalah termo 1, bawah adalah termo 2. Ini alarmnya ditaruh di sini. Ini alarmnya ditaruh di sini. Kita bikin 2 ininya. Jadi waveform chart-nya yang pertama dihubungkan dengan ini dari 0 ya, dari 0 sampai 100. Ini juga sampai 100.
ini dari 0. Ini waveform cat 1 dari termometer 1. Ini waveform cat 2 dari termometer 2. Coba kita rapikan. Nah, kita pakai persamaan ya, di sini itu 6 number. Jadi saya pengennya di comparison ya, bukan number, sorry. Kalau greater or equal to, nah ini. Nah, saya pakai ini. Jadi kalau lebih dari apa namanya? Misalkan saya lebih dari ini alarm satunya. Ya, yang alarm 1 misalkan kita lebih dari 80 ya. Nah, ini kita create constant 80 derajat. Dia akan nyala. Kalau yang bawah lebih dari misalkan 50 derajat, dia akan nyala. Nah, yang alarm 2 ini kita masukkan ke nomor 2. Ini ada sinyalnya. Yang ini kita masukkan ke nomor 1. Coba kita clean dulu. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu kita coba play. Oh, ini naik turun ya. Jadi supaya ini nggak naik turun gini ya. Kita cek propertiesnya, kita samain aja. Jadi yang time amplitude-nya itu kita pakai ini amplitude, ini plot, ini amplitude Y. Kita coba cek satu persatu ya skillsnya. Nah, ini dia skills ini, yang Y ini mulainya 0, ini 100 ya. Udah jalan, kita coba cek. Nah, ini dia mulai jalan. Kita cek yang atas batasnya adalah 80, sedangkan yang bawah adalah 50 ya. Oke. Nah, itu yang atas sudah nyala. Yang bawah udah nyala juga. Nanti begitu dia kembali ke 0, ya dia akan ini lagi, hijau lagi. Yang bawah pun juga sama. Yang alarm 2. Gitu. Karena yang bawah increment-nya juga agak lambat ya. Nah, sambil di gambar ya, biar cakep. Agak cakep ya, bukan cakep. Kita pakai coba yang model gini. Misalkan kita giniin. Nah, ini. Jadi kita pakai properties. Sorry ya. Nah, ini kita pakai warna ya. Coba warnanya kita pilih warnanya jadi abu ya. Jadi abu tebal gini. Terus kita pilih ke belakang. Sorry, ini kita ke back ke belakang atau backward. Ini kenapa dia nggak mau ke backward ya? Nah, ini udah back semua. Nah, gini ya. Sudah jalan gini.
Terus tinggal di ini ya, di adjust ya ini ya pemilihannya. Coba kita play sekali lagi, kita tes bagaimana mekanisme jalannya. Yang bawah udah nyentuh ya, output 2. Nah ini hijau lagi. Nah ini alarmnya bisa di set banyak ya. Jadi kalau lebih dari 80 misalkan hijau. Kalau lebih dari sekian yang aktif apa gitu. Itu bisa dipilih masing-masing. Ini jadi cuma satu LED buat 2 kondisi. Kalau pengen punya banyak kondisi ya nanti bisa kita adjust masing-masingnya. Gitu. Oke, saya rasa begitu dulu ya kawan-kawan. Ini udah mulai jalan dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan silahkan di upload ke kolom komentar. Mungkin dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.